Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku belum melihat tanda-tanda kekalahan di kandang banteng. Pasalnya hingga saat ini belum ada rekap suara yang diterima olehnya. Hal itu disampaikan Ganjar setelah bertemu para seniman di kediaman Butet Kertarejasa pada Sabtu 17 Februari. Ia merasa janggal atas hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Sebab hampir di seluruh wilayah Indonesia, paslon 03 meraih suara terendah. Namun untuk pemilu di luar negeri, Ganjar Mahfud masih unggul atas paslon lainnya. Ganjar menyebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Salah satunya kasus di TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Meski begitu, Ganjar meminta kepada pendukungnya untuk tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Nantinya hasil perolehan suara secara resmi akan diumumkan oleh KPU. Budayawan Butet Kertarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Sejumlah relawan pendukung Ganjar Mahfud akan menggelar demo di kantor Bawaslu hari ini, Senin 19 Februari 2024. Mereka datang untuk menyuarakan penolakan terhadap hasil pemilu yang dinilai penuh kecurangan. Ketua Umum Komandan Barisan Ganjar Pranowo, Burhan Saidi, mengatakan, masa akan bergerak dari Patung Kuda menuju kantor Bawaslu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, sebanyak 276 organ relawan Ganjar Mahfud telah menolak hasil Pilpres. Oleh karena itu, Burhan mempersilahkan mereka untuk terjun ke jalan dan menggeruduk kantor Bawaslu. Sebelumnya, sejumlah orang yang mengatasnamakan forum komunikasi antar relawan, mahasiswa, dan masyarakat sipil menolak hasil pemilu 2024. Penolakan itu tertuang dalam petisi Brawijaya yang disampaikan di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Minggu 18 Februari. Salah satu perwakilan relawan, Haposan Situmorang, menyebut ada 5 poin utama dalam petisi tersebut. Salah satunya meminta KPU agar melaksanakan pemilu ulang secara jujur dan adil. Sebab pesta demokrasi yang baru saja digelar pekan lalu dianggap penuh kecurangan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke rumah Butet Kertarejasa di Bantul, Yogyakarta pada Sabtu 17 Februari 2024. Saat turun dari mobil, Butet langsung meledek Ganjar dengan sebutan capres lemas. Ganjar hanya menanggapi singkat ucapan Butet yang menyebut dirinya terlihat lemas. Bersama sang istri, capres nomor urut 3 tersebut tampak berbincang dengan sang budayawan. Butet lantas menanyakan keberadaan putra Ganjar, yakni Alam, karena tidak ikut datang. Ganjar menyebut sang anak kini masih berada di Jakarta. Butet kemudian mengajak Ganjar dan Atikoh masuk ke dalam rumah untuk menyantap makanan yang sudah disiapkan. Sambil makan siang, Ganjar dihibur oleh para seniman dari Yogyakarta. Diketahui Ganjar meraih suara terendah berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Meski begitu, Ganjar tak ambil pusing karena hasil akhir Pilpres akan diumumkan oleh KPU. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count,
Perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh di urutan pertama. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam, menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang seusai hari pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh. Sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya, tidak ada pertanyaan.